Shalom. Iya, kalau saudara lihat Pak Yohanes gembalanya tinggi, kalau saudara lihat saya langsung duduk gini ya. Oke. Oke lah ya, memang dari sananya sudah begitu ya. Bersyukur saya dari tengah saudara dan saya kali ini dengan istri saya pertama kali saya khotbah di sini di doa malam ya. Saya percaya semua diberkati Tuhan, yang diberkati Tuhan katakan amin. Ya, saudara-saudara saya melayani Tuhan di Surabaya juga. Ya, nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, untuk menyingkat waktu supaya cepat nih ya. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita, Kejadian 22 ayat yang ke-14. Bisa ditayangkan khotbah saya, temanya langsung aja saudara-saudara. Ya, kita lihat temanya dulu, lalu kita katakan bersama-sama. Terima kasih, udah kelihatan Bapak Ibu. Ya, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Loh, kok bacanya nggak bisa sih? Ada tulisannya Indonesia gitu, Adonai Jireh gitu ya. Adonai Jireh. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, next ya kita baca ayatnya. Bagi yang punya Alkitab, buka Alkitab saudara, karena nanti ada ayat-ayat yang kita nggak mungkin ada di slide ya. Kita baca bersama Kejadian 22 ayat yang ke-14 ya. Sama-sama Bapak Ibu dengan saya dengan bersuara, kita amenkan satu ayat aja kok ya. Kita baca bersama dengan bersuara lalu kita amenkan. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan yang percaya katakan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih bisa kembali ke judulnya. Ya, Adonai Jireh itu artinya Tuhan menyediakan. Yuk sama-sama. Adonai Jireh, Tuhan menyediakan. 1, 2, 3. Adonai Jireh, Tuhan menyediakan. Khotbah di sini paling menarik saudara, karena mimbarnya di sini. Saya pikir ini nanti berdiri di mana saudara-saudara. Yang kedua, saya duduk di situ dengan berdoa ya, nggak pakai bahasa roh ya Bapak Ibu saudara yang dikasih, untuk ngukur tingginya ini loh saudara-saudara. Satu kali saya khotbah di Malang, KKR 3 hari padahal saudara. 3 hari, saudara pendetanya tinggi seperti Pak Yohanes, lebih tinggi dikit malahnya, lebih tinggi sedikit. Jadi saudara begitu saya nggak ngukur saudara, aduh mati nih, susah ini saya nanti. Benar Bapak Ibu, belum lagi ditambah bunga di sini. Jadi begitu pendetanya turun, perkenalkan saya maju, saudara cuma lihat kepala saya aja begini. Saudara, kemudian besoknya, nah saya keluar aja khotbah. Besoknya saya dibawakan apa namanya? Ini. Tambahan panggung saudara, lebih tepat dingklik saudara-saudara, untuk saya naik ke atas gitu. Tapi itu enggak seberapa sih saudara, malunya dibandingkan satu kali saya khotbah di sebuah gereja di mana nih, Pandaan, sebuah gereja yang cukup besar. Saya mengajar di sana, diminta untuk mengajar timnya itu, saudara-saudara, untuk mengajar berkhotbah. Saudara tahu, saya datang dan saya lihat mimbarnya betul-betul enggak isa ini, tinggi saudara. Saya ngomong, saya nggak pakai mimbar, saya turun saudara di bawah ya, di bawah tangga begini. Saya mengajar sesi pertama, sesi kedua, pendetanya nyiapkan dari belakang saudara, mimbarnya diangkat orang 4 saudara. Wedek malunya itu saudara. Waduh, baru taruh, silakan Pak Lukas naik, baru kelihatan ya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kembali bisa tayangkan judulnya, saya masih di judulnya aja. Nah bacanya itu dari kanan ke kiri kalau tulisan Ibraninya itu Bapak Ibu. Itu Yod He di sebelah kanan, saudara, dari kanan ke kiri. Kalau orang Yahudi, kalau orang Ibrani bacanya itu hurufnya itu saudara, yang cuma koma di atas itu Yod namanya. Pernah dengarkan Yesus ngomong, 1 iota pun tidak akan dihapuskan. Itu Yodnya. Salah kalau ada orang ngomong titik, bukan titik tapi Yod. Karena itu adalah huruf yang paling kecil di huruf-huruf bahasa Ibrani. Jadi yang paling kecil gak akan dilenyapkan, tetapi digenapi oleh salib Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah Bapak Ibu, tapi itu bukan khotbah saya saudara, saya cuma cerita saja saudara. Oke, YHWH, jadi Yod, He, Wow itu W, He, ya itu Yehwa. Yehwa, sama-sama yuk, 2, 3, Yehwa. Nah, kalau baca Yahweh sebetulnya salah Bapak Ibu sebetulnya. Karena kalau saudara lihat Alkitab Ibrani, tidak ada Yahweh, yang ada Yehwa. Loh gak percaya kabeh ya saudara-saudara. Saya dosen bahasa Ibrani saudara kebetulan. Oke. Kemudian yang sebelahnya itu Yod lagi, Y.
kemudian itu huruf res atau R, kemudian itu alef, embus aja, tidak dibaca, kemudian hi. Nah itu yang namanya yireh. Yuk sama-sama ngomong yireh, 1, 2, 3. Yireh. Oke, next, langsung YHWH. Coba cek YHWH. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yahweh atau yang kita kenal Yahweh itu sebetulnya ditulisnya itu Yehwa. Terima kasih. Orang Yahudi, no. Ya betul tadi. Orang Yahudi tidak menyebut langsung sebetulnya. Orang Yahudi sampai sekarang, Bapak Ibu pergilah ke Israel yang tidak ada orang Israel kemudian Yahweh, dilempari batu loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang Yahudi itu mensakralkan nama Tuhan. Karena di Keluaran 20 ayat yang ketiga atau keempat dikatakan di sana perintah hukum Tuhan, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dengan sia-sia. Sehingga saudara nggak ada itu Yahweh, mereka nyebut Yehwa, nggak bisa Bapak Ibu. Dan lagi hurufnya itu YHWH. Pertama kali perjanjian lama ditulis itu nggak ada vokalnya Bapak Ibu. Tahu ya vokal A, I, U, E, U. Nggak ada. Jadi lupa Lukas. Saya nggak percaya Pak Lukas. Kan ia nggak bisa baca. Saudara itu kok bisa ngomong gitu. Saudara kan yang melakukan. Yang WA-an, yang dulu SMS. Coba saya ngomong, saudara terjemahkan ya. CPT. Duh, coba diikuti artinya CPT itu apa gitu loh. CPT, saudara kalau terima WA itu loh. CPT PLG, apa artinya? Loh kok tahu? Kok gak copot paling gitu? Kenapa saudara tahu itu cepat pulang? Ya karena kebiasaan. Orang Yahudi juga sama. Ketika ketemu kata itu, oh itu nama Tuhan. Dan nama Tuhan ini disakralkan. Gak boleh nama ada Y-nya, hanya W ya. Gak sembarangan Bapak Ibu. Makanya mereka kalau nyebut ketemu kata Tuhan YHWH, bacanya Adonai. Sama-sama yuk ngomong Adonai. Makanya tadi bukan Yehwa Jireh saya baca. Tapi Adonai Jireh. Artinya apa tadi? Tuhan menyediakan. Kalau enggak Adonai, mereka ngomongnya Hasem. Yuk ngomong sama-sama. 1, 2, 3. Biasanya baru Hasem megang dada. Baru Hasem diberkatilah nama itu. Ha itu, Sem itu nama. Jadi Hasem itu nama itu. Enggak sembarangan. Kalau orang Indonesia malah harus Yahweh. Yahweh. Iso dilempari batu saudara-saudara. Ya Rafa itu ya. Ada lagunya itu. It's okay. Tapi Pak Lukas boleh gak sih nyebut Yahweh? Ya gak apa-apa Bapak Ibu. Cuma kalau mengharuskan Yahweh jangan. Saya gak ngerti ya gereja ini apakah termasuk pengaku nama Yahweh? Enggak ya. Enggak ya. Kalau gitu saudara sudah di jalan yang benar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bu keluar-keluar. Ikut Pak Yohanes. Oke, amin. Banyak itu. Oh, gak boleh pakai nama Allah. Allah kudasyat diganti. Yahweh kudasyat. Saudara, nanti lama-lama kalau ke Ibranian bahaya saudara. Karena nanti PB dibuang. Saya ngomong serius ini. Beberapa gereja itu merayakan Natal enggak lagi. Tapi justru Pentakosta dirayakan. Lelak mundur sih Bapak Ibu. Karena Yesus memberi makna baru dalam perayaan hari raya orang Israel. Untuk menunjukkan kebenaran Injil. Kebenaran firman Allah. Yang membebaskan saudara dan membawa kita masuk surga. Nangkap itu ya. Nangkap. Saya kasih contoh saudara-saudara. Paskah. Kalau orang Yahudi Paskahnya itu Pesah. Itu memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Saudara lain. Paskah kita itu kematian dan kebangkitan Yesus. Makanya dirayakan Paskahnya. Yesus memberi makna yang baru. Gitu ya. Tapi saya nggak ngajar di sini. Nanti kelamaan khotbahku ya, kesuwen. Diomongi 40 menit Pak gitu, 45 menit, 45 nih ya. 45 ya. Saudara senang khotbah panjang atau pendek? Oh, sini rohani. Yang sini ngomong pendek aja Pak, kelamaan ya. Oke, tapi bukan berarti nggak rohani, itu jujur. Ya. Tapi saya kasih tahu, panjang pendek pendeta itu sebetulnya senang pendek. Panjang juga ditambahi PKI saudara-saudara. Pak Lukas sih kacau ya. Oke, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu saya buktikan, next. Saya buktikan ini adalah Alkitabnya orang Yahudi. Tanak ya. Jewish Publication Society. Saudara bisa download kok, saya punya di ini. Dia ngomong gini, and Abraham called the name of that place. Baca sama-sama, Adonai Jireh. Gak pakai Yahweh Jireh. Gak pakai Yehova Jireh. Lupa Lukas, kenapa Yehwa kok Yehova? Nah Yehova itu transliterasi atau terjemahan
orang Inggris. Bahasa Inggris. Yehwa diterjemahkan Jehovah. Begitu ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, oke. Jangan berpanjang bagian ini. Nah kalau gitu yirehnya apa Pak Lukas? Mencukupi atau menyediakan. Dulu kan ada lagu. Yehova Rafa. Allah yang. Kok kau sing nyanyi ini. Ya nyanyi. Yehova Jireh. Allah yang mencukupi. Tahu nggak sih? Yo yang tahu kita nyanyi ya. Yehova Rafa. Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh. Allah yang mencukupi. Delon. Sing nyanyi iki ya umure gue 50 saudara-saudara. Maka sing muda-muda itu enggak mungkin tahu gitu. Lagu baru ya, GPCC ya. No. Ini lagu yang umurnya 50 tahun ke atas. Ya. Pak Lukas 50 tahun ke atas? Enggak, 60 tahun ke atas saya saudara-saudara. Hak karepmu wis ya. Nah, Bapak Ibu next, yireh. Ya, next. Yireh, kata yireh itu sebetulnya berasal dari kata ra'a yang artinya melihat. Loh Pak Lukas kok jadi menyediakan ya, mencukupi? Iya, karena konteksnya Bapak Ibu. Saya nggak mau panjang lebar, saya takut saudara. Lu konteksnya apa? Nah yuk kita baca. Nah ini penting soalnya. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara perhatikan, saya bacakan sama-sama, nanti ayat 3 sama-sama ya. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba menguji Abraham. Ya dalam bahasa Ibrani naka. Itu sebetulnya bisa artinya mencoba, menguji. It's okay di sini menguji kita lebih tepat mungkin. Ia berfirman kepadanya Abraham. Lalu sautnya ya Tuhan. Firmannya ambillah anakmu yang tunggal itu. Dan yang kau kasih. Yuk kita baca ayat 2 ini sama-sama. 1, 2, 3. Firmannya. 1, 2, 3. Firmannya. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasih yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Garis bawahi. Ayat 3 sama-sama. 1, 2, 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya. Memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Kemudian apa? Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Itu lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Yang percaya katakan amin. Nah saya lanjutkan ceritanya supaya enggak kepanjangan bacanya. Sampai di gunung itu Tuhan minta yang dipersembahkan siapa Bapak Ibu? Ishak. Ishak itu siapanya Abraham? Anaknya. Lalu sampai di atas sana dia buat mezbah dari batu. Ishak diikat. Kemudian pisau dihunus. Kemudian Ishak mau dibunuh. Tiba-tiba ada suara firman Tuhan berkata dari belakang. Dari langit. Abraham, aku tahu hatimu. Engkau mengasihi aku, engkau taat. Stop, jangan teruskan. Lihat ke belakang. Waktu Abraham noleh ke belakang. Ada seekor domba jantan. Dan Tuhan ngomong, itu sudah kusediakan. Gantinya Ishak, korbankan itu untuk aku. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya kata yireh artinya ya, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Yang percaya katakan amin. Aminnya mantep ya saudara-saudara. Karena di gereja lain kadang-kadang aminnya gak mantep. Apakah saudara percaya Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan? Amin. Next. Jadi Bapak Ibu itu sebabnya di ayat yang ke-8 juga digunakan kata yang sama. Itu saudara bisa membandingkan itu Alkitab bahasa Inggris, ya, King James, yang literal dan silakan semua. Semua sama sepakat menggunakan kata provide, menyediakan. Saudara dikatakan saud Abraham Allah yang akan itu kata menyediakannya yireh. Sebetulnya kata itu terlihat Bapak Ibu. Tadi kalau saudara lihat di Alkitabnya orang Yahudi itu kelihatan. Ada ya? Yang di atas tadi and Abraham gitu ada. Nah ini and Abraham lihat ya Bapak Ibu, call the name of that place Adonai Jireh. Kemudian di bawahnya itu as it is said to this day in the mount where the Lord is. Sin artinya apa? Terlihat. Bentuk ketiga saudara. Allah Tuhan akan terlihat. Tapi diterjemahkan di Alkitab saudara. Di atas gunung Tuhan menyediakan. Yang setuju katakan amin. Lu kok bisa Pak Lukas? Karena konteksnya. Bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan. Yang percaya katakan amin. Next khotbah saya. Nah saudara yang dikasih Tuhan itu bukan hanya perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Adalah Adonai Jireh. Allah yang menyediakan. Yang setuju ngomong amin.
Masa sih Pak Lukas? Kita baca beberapa ayat yang jelas menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang menyediakan. Yuk sama-sama next. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pegang janji Tuhan ini, katakan amin. Saudara percaya ayat ini? Saudara, ayat ini berkata Allahku akan memenuhi segala. Yang keras, segala. Tapi sayang bukan keinginanmu. Tuhan. Tidak termasuk yang kita ingin-ingini, saudara. Tapi kebutuhan. Kalau Tuhan rasa saudara butuh, pasti dikasih sama Tuhan. Kalau keinginan, waduh. Keinginan tuh gak mandek, saudara. Wis duwe mobil, Mercy, masih kurang. Dulu saudara ada kan, kalau saudara datang ada doa. Tuhan kami akan diberkati kalau datang roda 2, pulang roda 3. Itu bukan keberkatan, menurun saudara. Wong roda 2 jadi roda 3 numpak becakan saudara-saudara. Seta. Yang roda 4 jadi roda 8. Lu malah gandol truk itu nanti saudara. Oke ya. Oke, tapi saya ingin memberitahu saudara kebutuhan kita. Tapi ayat ini ingin menggarisbawahi. Tuhan kita tidak berubah. Di perjanjian lama, dia Adonai Jireh. Di perjanjian baru, dia tetap Adonai Jireh. Tuhan yang menyediakan. Yang percaya katakan amin. Dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Next, satu lagi ayat saudara-saudara. Ini, janganlah kamu jadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Bapak Ibu. Aku sama-sama yuk, 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Dan surat Ibrani itu mengutip Yosua 1 ayat 9 ini. Untuk finansial. Jadi salah kalau saudara kita nggak ngotbahkan finansial juga salah sebetulnya. Karena Allah itu memenuhi kebutuhan kita. Bukan hanya bukan cuma rohani. Tetapi jasmani juga. Keperluan kita Tuhan menyediakan. Loh gitu loh. Tapi juga jangan jasmani. Lupa bahwa Tuhan juga menyediakan yang rohani, yang percaya katakan amin. Ya nanti sesi kedua saya akan bicara hal yang mirip tapi berbeda Bapak Ibu. Saya promo aja, siapa tahu ada yang mau 2 kali kebaktian saudara-saudara. Ketemu Pastor Lukas ini saudara. Yang belum tentu ya saudara, belum tentu kelihatan ya. Lain kali mimbarnya tinggi no gini ya saudara. Penuh no ya. Oke Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada firman Allah. Saudara-saudara, pertanyaan saya adalah apakah saudara percaya bahwa Allah kita di dalam Yesus Adonai Jireh? Yang percaya katakan amin. Next. Nah saudara, saya punya gambar ini. Kelihatan ya? Oke. Itu gambarnya perempuan. Gak penting saya pakai jilbab atau enggak. Tapi kebetulan jilbaban aja. Dia megang KTP. Saudara lihat namanya siapa itu? Gak ketok paling tegak belakangnya. Namanya siapa itu? Itu namanya hurufnya cuma 1 Y Bapak Ibu. Tahukah saudara bahwa ketika pandemi. Tiba-tiba Permendagri muncul. Kementerian Dalam Negeri melarang nama itu cuma 1 huruf atau maksimal 60 karakter. 60 karakter maksudnya 60 huruf. Iya, jadi nama itu kan aneh-aneh kadang-kadang. Betul ya? Nah, nanti siang saya juga cerita yang lain, saudara. Tapi ini cerita yang saya tertarik dengan ini. Karena saya lihat loh, kok KTP ini kok cuma Y. Lah panggilannya apa? Lalu saya cek di browsing. Kenapa ya? Ini dibantul Bapak Ibu. Serius ini serius ini. Namanya Y. Lalu ternyata sebuah surat kabar yang saya baca elektronik. Dia menceritakan Mbak ini Bapak Ibu. Dispenduk Capil yang menerbitkan KTP-nya itu kesel gitu loh. Karena makanya karena kesel. Namanya diganti cuma huruf Y. Jangan ngomong Yesus ya karena kelihatan dia bukan. Ya. Y gitu aja. Kenapa? Karena nama aslinya ini. Saudara dengarkan nama aslinya saya bacakan ya. Aiwi Nur Siti Dia Ayu Megah. Ningrum Dwi Pangestuti Lestati Endang Pamikasih Sri Kumalasari Dewi Puspita Anggraini. Yang bisa ngulang angkat tangan saudara-saudara. Halo. Lah ini kalau ditulis di KTP. KTP-mu butuh berapa KTP dilipat-lipat gitu kan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tetapi itulah nama. Apa arti sebuah nama? Tahukah saudara, ketika Tuhan disebut oleh Abraham Adonai Jireh, artinya apa? Tuhan yang menyediakan. Apa sih artinya nama itu? Bagi orang timur, bagi kita orang Indonesia, nama itu yang pertama pembeda. Orang Jawa bilang tetenger. Hari ini karena ada Surabaya berkelahi. Wow,
gak suka ludruk. Saya ini orang saudara suka budaya. Kalau ludruk-ludruk dino iki tlatah iki tak jenengi Surabaya. Karena Surabaya beda sama Sidoarjo. Saudara mulai mikir kan, pendeta ini dulu pemain ludruk ini. Saudara. Ngawur aja enggak ya saudara, ojo sembarangan ya. Enggak, saya hanya cuma ingat aja. Nama itu pembeda. Saya Lukas, ini Yohanes, sebelah Matius dan itu Markus. Tinggal kita tunggu siapa kisah para rasul Roma dan Korintus. Bapak Ibu saudara dikasih supaya beda, itu satu. Yang kedua, bagi orang timur nama itu harapan. Setuju enggak ini? Jangan diamenkan, setuju enggak ini? Ya, cuma sayang. Orang sekarang tuh kalau ngasih nama anaknya gak pakai harapan. Loh serius saya. Tapi pakai apa? Yang modern tuh gimana? Kalau orang dulu selamat. Jarang kita punya anak. Pak jenengi sopo selamat. Ngono ya silakan aja. Saudara. Jadi biasanya apa? Ya namanya sekarang kalau anak ya 2000-an atau ya gitu. Frederick. Alexander. Lek, ya. Alek gitu. Agus. Agus saya sudah jarang. Itu yang agak sedikit modern. Ada di sini Agus? Gus. Bayaran Gus. Bapak Ibu saudara, tapi nama Agus itu adalah nama ketiga terpopuler di Indonesia. Loh saya, kok tahu Pak Lukas? Loh makanya, khotbah tak doleo ini soal nama ini. Kalau enggak ilustrasinya kurang nanti. Saudara ketiduran nanti. Saudara tahu, nama yang kedua itu adalah permohonan atau harapan. Makanya ada orang dinamai selamat. Supaya kemana-mana selalu selamat. Dinamai Bejo, ada pendeta terkenal namanya pendeta Bejo. Sekarang ada di Biola University. Teman saya. Kemana-mana, supaya orang tuanya kasih nama Bejo. Supaya kemana-mana, Bejo. Loh, untung, supaya kemana-mana. Joko supaya kemana-mana. Tobat toh saudara, sembarangan. Wis kawin ya ngomong kawin ya. Ada yang namanya Joko angkat tangan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan saya bukan stand up komedi. Tetapi saya ingin memberitahu bedanya nama Allah. Ketika nama untuk kita, itu terdengar. Ketika nama itu untuk kita, itu memang harapan. Kenapa saya nama Lukas? Bapak saya pingin, saya seperti Lukas yang di Alkitab gitu. Seperti apa sih karakter Lukas gitu. Saudara bisa lihat karakternya Lukas. Tetapi kalau ketika Alkitab membicarakan soal nama Allah, berbeda. Bukan harapan Bapak Ibu. Ketika nama disematkan kepada Allah, bukan berarti itu harapan. Kalau pembeda benar, Allah itu berbeda dengan berhala-berhala. Allah itu Allah yang hidup, berhalanya mati. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalau nama disematkan kepada Allah, itu memiliki makna yang berbeda. Bukan harapan supaya selamat. Ketika Allah disebut Adonai Jireh, Allah yang mencukupi, bukan berarti dia diharapkan nanti mencukupi, salah. Tetapi berarti dia sungguh-sungguh atau hakikatnya seperti itu. Ketika Allah ngomong, akulah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, bukan kita mengharapkan satu kali nanti dia jadi maha kuasa. Tetapi ketika Alkitab ngomong, dia El Shaddai, dia Allah maha kuasa, karena dia sungguh-sungguh maha kuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya ketika dia disebut Adonai Jireh, bukan berarti kita mengharapkan dia akan memenuhi. Salah Bapak Ibu. Karena dia sejak dulu, sebelum segala sesuatu ada, sekarang dan nanti selama-lamanya, Yesus Kristus Tuhan Allah kita, Adonai Jireh Allah yang memenuhi. Yang percaya katakan amin. Itu maksudnya. Beda ya Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara. Pertanyaan saya satu saja. Apakah saudara percaya bahwa Allah saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang mencukupi? Yang percaya ngomong amin. Yang percaya ngomong sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Amin. Maka harusnya itu ada dua hal saudara. Yang kita bisa pelajari dari Abraham. Yang pertama, next. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kita baca sekali lagi. Kita ngomong kepada diri kita sendiri. 1, 2, 3. Saudara percaya Tuhan itu Tuhan yang menyediakan. Harusnya saudara gak khawatir lagi. Saya gak ngomong saudara gak bisa gak khawatir. Nonsen. Kita manusia. Makanya saya selalu ngomong, manusia itu loh. Saudara kalau datang doa Jumat itu saya ngomong,
Bukankah saudara dan saya itu diciptakan dari debu dan atasi lempung aja saudara. Ada di sini yang diciptakan dari cocoran, baja, tidak ada. Kita semua dari tanah liat. Sehingga kita lemah. Kita harus menyadari bagian itu. Ya saudara, tak pikir usti keluar, jadi keluar, balik no menesi itu loh. Ya, kalau gitu Bapak Ibu, kita itu lemah. Terima kasih ya multimedianya top ya, keren. Saya nggak ngerti siapa yang jalankan ya. Oh ya, ngerti aku lah gitu. Dari sini kelihatan cuma sedikit aja. Oke, menyingkirkan kekhawatiran. Kita nggak bisa lepas dari kekhawatiran. Apakah ini secara live? Saudara, saya sedang mengurus izin gereja. Karena di Surabaya dikumpulkan semua izin-izin gereja. Saya nggak ngerti di daerah sini, tapi di tempat saya wajib. Ada kekhawatiran yang selip di dalam. Dulu gereja saya dilempari batu. Gereja saya di kampung, di pasar. Bapak Ibu saudara, ada kekhawatiran. Saudara, saya nggak ngerti kekhawatiran saudara. Ada banyak kekhawatiran. Nanti saya akan sampaikan kekhawatiran saya mirip-mirip Abraham juga. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kalau saudara percaya Tuhan saudara Yesus Kristus adalah Tuhan Adonai Yireh, Tuhan yang menyediakan. Itu sebetulnya mengalahkan kekhawatiran, mengusir kekhawatiran dari hati dan pikiran kita yang percaya, katakan amin. Saudara, mari kita lihat Abraham. Nah sekarang next. Saudara, mari kita lihat Abraham. Abraham tuh gak khawatir loh Bapak Ibu. Mari kita lihat Abraham, betapa yakinnya Abraham bahwa Tuhan Allah adalah Adonai Yireh. Tuhan yang menyediakan, gambarnya itu bukan gambar bohongan. Walaupun gambarnya itu gambar buatan, tetapi gambar itu menggambarkan secara tepat. Abraham wis tuwek loh Bapak Ibu. Lihat ya umurnya ya. Karena waktu dia punya anak Ishak, umurnya adalah 99 tahun. 100 tahun. Saya ini 48 saudara-saudara. Berarti kurang 52 tahun lagi. Kalau mau 100 tahun. Tapi saya yakin umur 100 saya nggak akan diundang di sini. Nanti Yohanes nonton saya nonton Pak Yohanes juga kan sama ini ya. Saudara-saudara, ada semua sudah amin. Ngono saya malah kaget anfal ya. Halo. Dan gambar itu tepat. Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, tapi Abraham yakin benar. Jangan lupa yang diminta ini anaknya yang namanya siapa tadi? Ishak. Next. Jadi keyakinannya kelihatan. Tuhan ngomong Abraham, ya Tuhan, kasih no anakmu yang tunggal yang kamu kasih Ishak itu kepadaku. Ayat yang ketiga tadi saudara baca gitu. Keesokan harinya pagi. Tidak pakai tanya-tanya. Tuhan, aku punya banyak kambing domba. Jangan lupa Abraham kaya raya. Aku punya banyak lembu sapi. Semua wis tak korbano. Bu anakku po. Itu loh cuma satu-satunya. Saya menikah dengan istri saya 22 tahun. Saya belum dikaruniai putra atau putri. Perhatikan saudara-saudara. Kenapa wajah saudara sedih? Wong saya aja senang begini. Karena sumber sukacita bukan anak. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita. Punya anak malah repot. Itu wajahnya banyak guratan tuh. Anaknya nakal ya biasanya. Repot Pak. Tetapi saudara jangan salah, gak punya anak juga repot. Cuma berdua delok-delokan, rumah sepi gitu kan. Untung sekarang punya anjing 3 saudara. Jegang jengkong. Yo gregeteng ya saudara, lempar sandal, ayo diem. Ya. Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, ada kekhawatiran yang menyelip di hati saya. Satu kali istri saya kita lagi baring-baring, lalu kita nonton televisi. Kebetulan kita pasang TV kabel waktu itu. Sekarang tak butuh saudara, rugi. Saya lihat gitu kemudian ada iklan. Sebuah panti jompo di Bandung ya kalau nggak salah. Di tempat dingin. Kemudian tempatnya bagus. Terus istri saya loh dampingi saya. Kita ini sudah 48 tahun. Paling-paling pelayanan 20 tahun lagi sudah 60 lebih, 70. Pak, semua dijual ya Pak. Saya ada rumah di Sidoarjo. Saudara, kemudian saudara bilang kita jual semua, lalu kita tinggal di panti itu ya. Terus saya bilang sama dia, lah kalau duit entek, lah diusir kok panti kono mah kita gelandangan. Ya, Bapak Ibu apa sebetulnya khawatir sih? Lihat Abraham, no. Anaknya cuma yang tunggal itu. Pagi-pagi berangkat yang lebih yakin lagi. Coba next. Ya kita lihat ayat yang kelima Bapak Ibu, ayat yang kelima.
Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, bisa ditayangkan ayatnya kalau bisa itu bagus sekali. Karena supaya jemaat belajar untuk membaca dengan teliti. Kejadian pasal 22 ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, maksudnya pembantunya. Jadi yang naik ke gunung itu enggak 4 orang, berangkat 4 orang. Bujangnya 2, Abraham sama siapa yang dikorbankan? Ishak 4 ya saudara. Sampai kamu di sini ya bujangnya, tungguin itu. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Ayat 5 lanjutkan. Sesudah itu sama-sama ya. Sesudah sama-sama ulangi sesudahnya. 1, 2, 3. Sesudah itu kami. Ada yang salah dengan kalimatnya? Enggak ada. Ada dong kami. Betul Pak Yohanes. Loh yang dikorbankan siapa Bapak Ibu? Abraham naik ke gunung sama siapa? Ishak. Naiknya berdua. Sampai di atas gunung mestinya yang dipersembahkan. Balik berapa orang kalau gitu? Yang balik nantinya harusnya seandainya itu dikorbankan mati. Yang turun berapa orang? Mestinya Abraham ngomong, tunggu di sini ya. Nantilah aku sembahyang. Aku balik. Dia ngomong enggak. Bukan cuma aku loh. Nanti aku sama anakku ini tetap balik sama kamu. Karena aku tahu Tuhanku, Tuhan yang menyediakan. Nangkep Bapak Ibu? Ada yang protes, Pak Lukas ini pasti salah tafsir. Loh, mari kita turun ayat 7. Bisa tayangkan ayatnya aja, ayat 7. Ayat 7 dan ayat 8. Saudara, di tengah perjalanan sekarang anaknya Ishak ngomong. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, ya anakku. Ada anak bertanya pada bapaknya. Nah ini, ya. Bapak, ya anakku. Bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tapi mana anak dombanya? Kalau saudara bapak ngerti ini mau dikorbankan. Gak teriris. Loh nanti itu penting. Ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan. Yang percaya ngomong. Betapa yakinnya saudara-saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihkan kembalikan ke khotbah saya. Saudara jadi yang saudara ini membuktikan betapa Abraham yakin dan itu mengusir ketakutannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, next. Mazmur pasal yang ke-50. Saudara, next. Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Yang percaya katakan amin. Ada berapa banyak kita yang khawatir kadang-kadang dengan hidup ini. Abraham begitu yakin sekali saudara. Bahwa Allahnya di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang menyediakan dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Saya nggak ngerti ya dengan saudara, tapi saya mengalami. Pandemi kemarin, saudara gereja saya itu gereja yang mewah. Kenapa? Karena di tengah pasar saudara-saudara. Pendeta Yakub yang khotbah di sini tuh sering guyon sama saya. Kalau ke gerejanya Lukas sih nggak bisa pakai Google Map, pakai Google Smell. Lewis mambu pindang, mambu sampah, baru ketemu gereja saya. Tapi itu benar, saya juga nggak tersinggung guyon. Tapi memang benar sih. Gereja saya di tengah pasar, ya saya kira itu Ibu Seni tahu ya. Karena ke pasarnya ke gereja saya, oh bukan ya. Pasarnya di dekat gereja saya sih. Dan saudara tahu jalannya sepi, karena itu jalan tembusan saja. Puji Tuhan dulu gelap. Apalagi waktu pandemi, masih gelap kok, itu baru dipasang. Saudara jadi ada lampunya baru dipasang oleh RW. Karena ada tetangga yang menolong. Gelap. Kalau dulu belum di paving becek. Orang ke gereja saya karena anugerah Tuhan. Saudara kalau ini kan di pinggir jalan, orang lewat saya lihat noleh. Wah langsung foto. Saudara-saudara ini fotonya sudah ada di sana. Tempat saya nggak bisa. Yang lebih buruk lagi, gereja saya ditutupi toko-toko. Pintunya hanya selebar ini nih. Mimbar ini ditambah sedikit. Satu sepeda motor. Beginilah tambah separuhnya ya. Satu separuh dari lebar mimbar ini. Sini toko tinggi. Jadi kalau saudara naik motor lewat situ, tidak lihat dari jauh, dari dekat, saudara nggak akan bisa lihat ke atas begini. Kalau saudara lihat ke atas gini, ya saudara pasti periksa dokter setelah itu. Jadi gereja saya nggak kelihatan. Yang saya mau cerita bukan, saudara perhatikan saya tidak menjual kemiskinan, saya diberkati Tuhan. Saya juga nggak minta-minta ya, saudara jangan salah paham. Tapi memang gereja saya seperti itu, saya melayani di tempat itu. Saudara saya memberitahu saudara, waktu pandemi semua mengalami kesulitan. Termasuk gereja saya.
Saudara, setelah kebaktian diizinkan 25% atau 50%, saya lagi khotbah Bapak Ibu. Puji-pujian berjalan, kemudian saya lagi khotbah. Gereja semua, gereja gede, gereja cilik, semua terik. Dampak persembahan sulit, apalagi gereja saya. Kalau mau persembahan pakai ATM ya, saudara sulit, jemaat QRIS. Oh, jemaat saya itu maaf ya, saudara menengah ke bawah. Saudara tahu, satu kali saya sementara khotbah tentang pemeliharaan Allah. Ya lumayan yang hadir, 50%, tapi jemaat saya kan nekat-nekat saudara. Karena punya utang semua, mati gak apa-apa gitu kan. Oh, enggak sih, semangatnya tinggi saudara. Ya, semangatnya tinggi, enggak saya bercanda. Jemaat saya sungguh-sungguh cinta Tuhan. Belum boleh kebaktian datang satu keluarga. Nangis, Pak saya sudah kangen bersekutu. Bukaan Pak Lukas, begitu tak buka gak teko saudara-saudara. Emosi pendeta ini. Oke, saudara, pada waktu saya lagi khotbah tentang pemeliharaan Allah, ada orang di depan sana loh, saudara. Pintunya seperti ini, persis di depan. Saya lagi khotbah, saya nggak pedulikan, tapi rame. Asarnya keluar, kemudian saya ada tukang parkir dari orang situ, juga rame di sana. Lalu kemudian ada pelayan Tuhan full timer saya keluar untuk menghadapi orang. Karena ada orang pakai celana pendek, Bapak Ibu, pakai jaket hitam, kaos putih, celana putih, pakai topi putih. Pakai masker kan waktu itu. Sehingga gak kelihatan, kemudian dia maksa masuk gereja. Oh, cuma takut. Ini apa ini? Itu. Pandemi ini lagi sudah firman. Bapak besok aja ada kebaktian lagi hari Minggu katanya. Enggak, saya mau masuk. Dipaksa. Saudara dia maksa. Dihalangi maksa. Akhirnya dihalangi sama tukang parkir maksa. Tukang parkir manggil Asar. Asar menghalangi dia maksa. Full timer keluar. Lalu full timernya tanya. Bapak ini temannya Pak Lukas tak gitu. Lukas sopo katanya gitu. Wah tambah mencurigakan. Jangan-jangan Pak. Saudara tahu ketika dihalangi orang banyak, ditambah satu orang lagi. Karena saya lihat di sini. Tapi saya nggak tahu ceritanya. Setelah ibadah saya baru tahu cerita. Saudara tahu, orang itu ngomong gini. Kamu jangan halangi saya. Saya nih sudah 7 kali lewat tempat ini. Saya tidak pernah tahu gereja di sini. Saya bukan orang sini. Dia orang di daerah utara sana. Sampai hari ini saya juga nggak kenal. Tapi setiap kali saya lewat sini, tadi Tuhan bicara. Kasih no persembahan untuk gereja ini. Saudara, dia siapkan di amplop. Tapi dia mikir saya gak kenal. Dia balik saudara. Sampai di depan jalan ngagel. Tuhan ngomong lagi, makanya saya balik. Terus waktu saya masuk lucu ibadah, dia balik. Tuhan ngomong balik. Saudara tahu 7 kali dia putar bolak-balik. Ini saya sudah ke-7 kali ya bolak-balik. Kamu jangan menghalangi saya. Saya cuma mau masukkan amplop di kotak peti. Saudara lalu pengerja saya, ya sudah oke. Tapi jangan lama-lama ya Pak, ini pandemi. Bapak masuk terus keluar. Iya. Dia masuk dan saya lihat memang. Sopo, pakai topi, saudara, pakai kacamata, pakai tutup. Jangan-jangan ada di sini. Kalau ada terima kasih ya Tuhan berkati. Saya pastikan tidak ada. Masih muda. Pakai ransel. Lalu dia masukkan 2 amplop tebal-tebal. 1 dia bilang, Tuhan ngomong 2. Dia bikin lagi di depan, dia masukkan. Dan itu tidak terjadi hanya 1 kali selama pandemi. Dia datang lagi tapi saya pas gak ada. Dan dia cuma masukkan tanpa tahu siapa orangnya. Tetapi yang saya tahu satu, Tuhan kita Adonai Jireh, dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Serius saya. Saudara mungkin saya nggak bohong ini saudara. Serius. Dan itu bukan cuma 1-2 kali. Ada jemaat nakal mesti mikir. Sampai sekarang apa Lukas? Loh, wis pandemi semari jaluk terus saudara-saudara. Tuhan tuh menyediakan apa yang kita butuhkan. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Tapi saya ingin memberitahu saudara, ada bukti yang jauh lebih besar. Ada bukti yang jauh lebih besar bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Adonai Jireh, Allah yang mencukupi kebutuhan saudara. Kesaksian saya hanya sekelumit kecil dari kuasa penyediaannya. Tetapi yang terbesar, next yuk keluarkan yuk. Nih, saudara, bukankah Allah Tuhan kita di dalam Yesus telah membuktikan dia Adonai Jireh. Ketika dia memenuhi kebutuhan saudara dan saya yang paling mendasar. Yang gak mungkin saudara raih, yang gak mungkin saudara cukupi sendiri. Apa itu Pak Lukas? Keselamatan. Hidup kekal, kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikatakan, siapa yang bisa menyelamatkan jiwa kita? Amal kita kah? Kebaikan kita kah? Kan ya tidak. Saudara dan saya, kita orang berdosa, najis, layaknya dimasukkan ke neraka. Tetapi Allah Bapa, seperti Abraham, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang dia kasihi, yang namanya Yesus.
Dia berikan untuk saudara dan saya. Supaya kita yang percaya ini beroleh keselamatan di dalam Yesus. Kalau yang terbesar saudara, bukti yang terbesar. Saya kira kesaksian saya itu cuma satu dari sekian banyak kesaksian. Kalau saudara mau kasih kesaksian, saya melayani 27 tahun. Di tempat yang sulit seperti itu. 27 tahun. Dulu nggak sebaik sekarang. Oh, saya diberkati Tuhan, saudara. Saya pengkhotbah di beberapa gereja gede di Surabaya. Maaf saudara, saya bukan sombong, enggak ya saudara, maaf, bukan. Saya cuma ngomong saudara, betapa Tuhan itu dahsyatnya itu loh. Mengeri, saya kalau lihat itu ngeri gitu. Saya pernah sama istri saya nangis di kamar. Karena Tuhan menyediakan. Satu kali keluarga saya itu susah. Sebetulnya bukan susah sih saudara. Ya cukup lah, cukup juga ya nggak selalu ada uang, begitulah pokoknya. Nah itu ada acara di mana nih? Tegal. Mama saya datang. Kemudian kita harus ke sana. Saya sama istri ngomong di kamar nih, bingung. Waduh, puji Tuhan lah, nanti setelah saya ibadah jangan lupa kotak perpuluhan itu loh. Dibuka, puji Tuhan, enggak ada. Saudara, oke. Ini seminggu, masih seminggu, saudara. Kita berdoa terus, ya apa ya, wis gak ada ya. Saudara tahu, satu kali itu selesai ibadah Senin kami harus berangkat. Ya udah kita cari apa ya, tiket ya. Ya dapat tiket aja berangkat. Saudara naik bis malam gitu kan. Saudara sama mami saya soalnya. Wah kita mesti tinggal di hotel. Saudara saya ngomong sama saya, wis lah. Istri saya ngomong, tapi itu bukan ibadah raya Bapak Ibu. Ibadah tengah minggu, doa gitu. Istri saya ngomong, wis aku tak lihat peti ya. Peti persembahan. Yo lihat toh. Dengan sama sekali gak ada apa ya. Kita ngomong ya sudahlah. Terserah nanti. Gitu. Loh istri saya loh, ini kita lihat peti ya. Dibuka peti saudara. Wih ada bungkusan koran. Korannya itu oleh koran baru saudara. Koran yang warnanya sudah kuning lama itu. Tak lihat tahun ini, ingat saya tahun berapa ya. Pokoknya korannya sudah kuning banget. Dibungkus gitu. Ya saudara istri saya mbak. Gila mah pak kono bungkusan koran. Saya buka. Wih uang saudara. Yang menurut saya sangat besar lah. Kalau itu ke Tegal saya tinggal di hotel. Sampai pulang saudara. Makan sebulan itu saudara-saudara. Ya itu kalau nasi pecel ya saudara-saudara ya. Wow. Saya sama istri saya nangis. Tuhan gitu. Pertanyaan saya itu sopo gitu. Saya mulai menghitung jemaat saya. Saya gembala lah kenal jemaat itu. Iki gak mungkin. Iku gak mungkin. Lah iki wah tambah gak mungkin nih. Pertanyaannya sopo. Saya kalau ngomong ini mau nangis. Saudara. Allah kita Allah yang menyediakan. Tapi saya ingin memberitahu saudara ini bukti yang paling besar. Lo hilang saudara. Salib Kristus. Kalau yang kekal, yang kita nggak mampu memenuhi, dia sudah memenuhinya. Apalagi yang kecil-kecil masa depanmu, yang nggak kekal, pekerjaanmu, rumah tanggamu bro. Tuhan kita tidak berubah. Yang setuju katakan amin. Next, yang kedua. Yuk bacakan sama-sama yang keras. Saudara percaya Tuhan kita Tuhan yang menyediakan katakan amin. Maka yang kedua itu akan menyingkirkan sama-sama yang keras. Ketamakan. Mau coiki kadang-kadang jemaat males. Lihat tadi menyingkirkan kekhawatiran. Amin tepuk tangan. Ketamakan. Lah ngekei meneh sumbangan nih sumbangan penyembah. Saudara percaya Tuhan kita Adonai Jireh. Dia menyingkirkan ketamakan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu mari kita lihat Alkitab kita. Lihatlah Abraham. Next. Lihatlah Abraham Bapak Ibu. Bahwa ketika Abraham yakin sungguh percaya sungguh Tuhan itu Adonai Jireh yang menyediakan. Itu menyingkirkan ketamakan. Dia siap loh memberi. Next. Coba cepat. Next. Padahal Ishak itu anak yang ditunggu 25 tahun. Gak enak gak punya anak itu saudara. Apalagi kalau ditunggu terus diminta. Ditunggunya itu loh 25 tahun diminta sama Tuhan. Tapi Abraham gak pakai tunggu besok. Pagi-pagi benar. Dia berangkat dan siap untuk mempersembahkan. Yang kedua, ini anak yang tunggal. Artinya tunggal itu cuma begitu loh. Cuma satu-satunya. Tapi itu mesti kan Tuhan minta osing lain bahwa Tuhan tak kasih no. Berlianku tak. Gak anakmu mati aku. Tapi Abraham tahu ini milik Tuhan. Ishak itu yang ngasih Tuhan.
Dan yang paling penting, Abraham tahu Tuhan adalah Adonai Jireh, Tuhan yang menyediakan. Wong Ishak juga disediakan kok oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, itu anak yang paling dikasihi. Bapak Ibu, satu-satunya yang dicintai lagi. Abraham ngomong, ya wis kasih no Tuhan. Next, berkat Tuhan itu Bapak Ibu bisa jadi berhala dalam hidup kita. Kalau kita lebih mengasihi berkat Tuhan itu daripada Tuhan sang pemberi berkat. Yang setuju ngomong amin dong. Nih saya tanya sama saudara, kalau hari ini dikumpulkan, Pak Yohanes ngomong, Bapak Ibu besok kita ke panti asuhan ya, kumpulkan baju bekas yang masih layak pakai. Kumpulkan, terus tak tanyai saudara. Satu, saudara ngumpulkan baju bekas yang mahal apa yang murah? Yang mahal apa yang murah? Oh itu jujur. Ono sing ngomong, Pak Lukas saya yang mahal. Tapi itu ya jujur. Nah pertanyaan saya yang kedua itu, yang saudara senangi atau yang gak senangi yang dikumpul no? Nah ini coba. Yang disenangi apa yang gak disenangi? Iyo, mah, tolong mah, baju kumpul no. Pak Yohanes ngumpul pakaian bekas untuk dibawa ke panti asuhan. Itu sing aku pakai mesti gatal-gatal, kumpul no. Nanti sing makan di sana ya gatal-gatal saudara-saudara. Abraham yang paling kukasih karena Tuhan minta tak kasih. Next, bukankah Allah kita juga? Saudara percaya Tuhan kita penyedia, yang percaya katakan amin. Bukankah Allah Bapa kita Adonai Jireh, Allah yang menyediakan telah memberi teladan kepada kita. Saudara-saudara yang dikatakan dia memberikan putranya Yesus Kristus, putra tunggal atau putra banyak itu tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena itu dia mengaruniakan anaknya yang satu-satunya. Dia yang tunggal dia karuniakan kepada saudara. Kita itu loh, saudara kalau punya teman. Misalnya Pak Lukas nih pagi ini belum sarapan. Siapa ya, sentak jak omong ini ya. Nah ini aja, siapa namanya? Ko Mulia. Ko Mulia punya roti satu isi daging. Saya belum makan, Ko Mulia ngasih saya separuh atau seluruhnya. Dia juga belum makan. Nah jujur saudara, separuh. Tapi saya kasih tahu ya, dagingnya sing akeh nduk dhek timbangan aku. Lek konco lho, betul gak sih? Daging sing iki, sing kamu. Wah, sing akeh dhek. Sing kene tibake lombok-lombok tok gitu ya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan satu-satunya. Dia berikan kepada saya dan saudara. Dan yang dikasihi. Kita mesti ngomong, oh iki gak seneng aku kumpul noy. Tapi Bapak, ketika Yesus dibaptis keluar dari air, ini anak yang ku kasih. Tapi diberikan kepada saudara. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyediakan, saudara gak mungkin pelit, gak mungkin kikir. Saya gak ngomong hanya untuk pekerjaan Tuhan. Untuk saudara kita yang susah, untuk anak-anak Tuhan yang susah, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan gak mungkin pelit. Kenapa? Karena engkau percaya Tuhan yang menyediakan. Saudara-saudara yang dikasih saya akhiri saja. Saudara kok bisa Pak Lukas? Next. Saudara Adonai Jireh itu bukan masalah. Tuhan hanya menyediakan saudara. Kebutuhan kita, keperluan kita. Tetapi Tuhan yang menyediakan. Ini kata-kata saya sendiri ya. Lukas Widianto jangan diganti ya. Adonai Jireh. Tuhan itu menyediakan. Bukan hanya menyediakan apa yang engkau butuhkan. Tetapi juga menyediakan benih yang engkau tabur. Yang amin kau didik. Amin. Waktu Abraham mau bunuh itu Ishak. Stop, lihat ke belakang. Tuhan menyediakan domba jantan. Bukan dibawa pulang terus dikai gulai kambing saudara. Dipersembahkan kepada siapa? Tuhan menggantikan Ishak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apakah engkau percaya Tuhan Adonai Jireh? Kalau percaya pulang tanpa kekhawatiran. Karena dia Allah yang menyediakan untuk kita. Tapi juga pulang tanpa ketamakan. Kita lebih mengasihi Tuhan. Mengasihi orang-orang di sekitar kita. Mengasihi pekerjaan Tuhan. Kenapa Pak Lukas? Karena saya tahu apa yang saya dapat dari Tuhan. Kalau saya beri, Tuhan tetap Tuhan yang menyediakan. Tuhan memberkati. Saudara mari kita berdiri sama-sama.